Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Siroj semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, semenjak channel ini saya bangun, kemudian saya konten tentang keajaiban sholawat. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu banyak komentar yang curhat tentang kehidupan. Ada yang hutangnya belum lunas, ada yang ingin jual kebun, jual tanah, jual rumah. Intinya sih ingin kehidupannya berubah, ingin kehidupan naik, ingin kehidupan stay dan baik-baik saja. Teman-teman sekalian, begitulah respon dari sahabat semuanya ya tentang bagaimana caranya ingin terlepas dari kondisi yang sulit menjadi kondisi yang baik-baik saja, bahagia dan menyenangkan. Barangkali saya ingin menyampaikan ya solusi dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena saya hanya sekedar menyampaikan, kemudian kita bersama-sama melakukan ya, berkomitmen untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Begini teman-teman sekalian, setiap hidup pasti akan ada ujian. Setiap hidup pasti ada cobaan, pasti ada musibah. Dan kita jangan lupa pula bahwa setiap hidup pasti ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada solusi, dan ada jalan keluar. Dan semuanya sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim. Baik, pertama saya akan bacakan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari surat Ar-Ra'du ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah bisa melapangkan rezeki untuk hambanya dan juga bisa menyempitkan rezeki untuk hambanya. Nah, kondisi kita sedang sempit rezeki, hakikatnya adalah Allah menyempitkan rezeki kita. Kenapa Allah sempitkan rezeki kita? Jawabannya adalah karena perbuatan kita sendiri. Dan perbuatan kita itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perbuatan kita ada pelanggaran-pelanggaran yang itu dilarang oleh Allah. Ambil contoh, misalkan pinjam uang riba. Ya, uang riba itu seperti apa? Pinjam 1 dibalas 2. Ada kelebihan. Nah, itu adalah riba. Dan Allah sangat melarang riba. Ya. Dan ketika kita melakukannya, maka Allah akan menyempitkan rezeki kita. Maka hindarilah rezeki yang dari hasil riba. Uang dari hasil riba. Hindari semuanya, beralihlah kepada yang Allah ridhoi. Seperti berdagang dengan jujur, berbisnis dengan jujur, ya. Kemudian istilahnya bermuamalah ya, dengan sesuai syariat. Insya Allah, Allah akan lapangkan rezekinya. Itu yang pertama. Kemudian, bagi teman-teman yang sedang galau, yang saat ini kadung sedang diuji, karena tadi perbuatan kita yang banyak di dalamnya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban yang kedua dari surat
Ar-Ra'd ayat 22. Surat Ar-Ra'd ayat 22 Allah menyatakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadruna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Yang artinya orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan Allah membalas keburukan membalas keburukan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Nah, ini jawaban bagi kita yang sedang ditimpa musibah, timpa ujian, ya, ujian hidup, musibah hidup. Maka jawabannya adalah bersabarlah untuk terus menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di video-video saya kebanyakan adalah riyadhah tentang sholawat. Karena dengan jalan itulah kita akan mencapai ridhonya Allah. Untuk menggapai ridho Allah itu banyak. Di antaranya kita waqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, bersedekah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu adalah ikhtiar langit kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditambah dengan kita mendoakan Rasulullah yang bernama sholawat. Ya, baik sholawat Jibril, sholawat Kamila, dan sholawat yang lainnya. Itu adalah cara kita merayu Allah agar Allah ridho kepada kita. Dengan cara mendoakan kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekasihnya Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun membaca sholawat, malaikat membaca sholawat, Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat. Lalu kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Kenapa kita nggak pakai sholawat ini sebagai jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 ini, ulaika lahum uqbaddar, mereka lah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik itu seperti apa? Utang lunas, ya, utang riba lah misalnya, utang pinjol ke bank, semuanya lunas dengan jalan Allah, dengan cara Allah. Tapi di perjalanan ini pasti ada ujian, ya, pasti ada ujian. Maka harus diteguhkan hati kita untuk menggapai ridho Allah agar Allah melunasi hutang-hutang kita dan memperbaiki kehidupan kita. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kuncinya adalah sabar untuk menggapai ridho Allah dengan cara memperbaiki sholat kita, memperbaiki sedekah kita, dan ditambah dengan sholawat, ya, mendoakan kekasihnya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Allah tidak akan pernah berkhianat kepada hambanya yang berdoa, kepada hambanya yang berikhtiar melalui jarul langit. Mereka akan mendapatkan apa? Lahum uqbaddar, tempat kesudahan yang baik, ya. Yang belum punya rumah dimudahkan rumahnya. Yang ingin jual rumah, Allah datangkan konsumen dari berbagai penjuru arah. Ya, itulah kemudahan-kemudahan yang akan Allah berikan. Oleh karenanya sabar dalam mencari ridha Allah. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Nah ini, Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 akan memperbaiki kehidupan kita. Syaratnya cuma dua.
beramal soleh, ya, dan beriman. Ya, beramal soleh dan beriman. Beramal soleh ya seperti tadi, kita melakukan kebaikan-kebaikan, baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, baik kepada semua orang. Jadilah orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian teman-teman sekalian, surat Al-A'raf 96 juga menjawab untuk kita agar kehidupan kita naik, ya, derajatnya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasulnya dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Nah, lagi-lagi, agar kehidupan kita berubah, maka syaratnya juga cuma dua, beriman dan bertakwa. Takwa itu ya beramal soleh. Iman itu adalah tempatnya di hati. Dan takwa adalah implementasi dari hati kita. Atau mempraktekkan keimanan kita dalam dunia nyata menjadi sebuah perwujudan perbuatan. Itulah takwa. Nah, dengan jalan membaca sholawat, sedekah, sholat tepat waktu, yang saya sebutkan di Riyadhah 40 hari, itu adalah jalan agar kita takwa. Kita menjadi pribadi yang takwa, muttaqin, menjadi pribadi yang baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, dari ayat-ayat yang saya baca tadi, maka tidak ada jalan lain menjadi sebuah solusi bagi kehidupan kita yang hutangnya banyak, ya, miliaran bahkan. Kemudian yang rumah tangganya berantakan, yang anak-anaknya tidak soleh dan soleha, kemudian cita-citanya belum dikabulkan. Nggak ada cara lain yang lebih manjur adalah dengan cara beriman dan bertakwa, beramal soleh. Dan semuanya itu beriman, bertakwa, dan beramal soleh, bersedekah dan sebagainya melalui jalur sholawat, teman-teman sekalian. Yang paling cepat menurut saya melalui jalur sholawat plus sedekah. Sholawat Jibril itu adalah sholawatnya malaikat Jibril yang beliau sering baca bahkan sampai saat ini. Kemudian kita baca. Maka dengan serta-merta malaikat Jibril pun sebagai panglimanya para malaikat akan mendoakan kita agar kehidupan kita berubah menjadi solusi untuk kehidupan kita. Ya. Gak ada cara lain bagi kita yang paling mudah untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik adalah menjadi orang yang bertakwa. Bertutur kata yang baik, yang lembut, kemudian hati selalu dipenuhi dengan iman, ya. Perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan dengan pasangan hidup kita, tidak berbohong kepada pasangan hidup kita, ya. Yang suami tidak berbohong kepada istri, istri tidak berbohong kepada suami. Kemudian ikhtiar buminya kita lakukan, diperbaiki dengan yang baik-baik. Yang tadinya ikhtiar buminya banyak menipu orang, kita robah, ya, dengan jujur dalam berbisnis. Insya Allah, ya, dengan pelan-pelan Allah akan melirik dan melihat kita, dan rahmatnya akan turun kepada kita, kehidupan akan berubah. Dulu ada, ya, seseorang, dan ini pernah saya lihat di YouTube sebenarnya, dia hutangnya miliaran, bukan puluhan juta lagi, miliaran. Dan sudah stuck bisnisnya, hancur-hancuran. Bisnisnya hancur, hutangnya miliaran. Kemudian beliau bilang, apa yang dia lakukan? Hanya satu, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat kepada Allah.
perbanyak istighfar. Wiridnya cuma satu, istighfar aja. Nah, di Riyadhah itu yang 40 hari saya banyakin, saya tambahin maksudnya. Selain istighfar dengan sholawat. Semoga ya saya doakan teman-teman sekalian yang masalah hidupnya sekarang sangat rumit, sulit, dan complicated ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Semoga Allah pecah satu persatu masalahnya ya, kemudian Allah selesaikan. Dekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbaiki diri, beribadah kepada Allah dan memperbanyak sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.